5 pemain asing anyar PSM Makassar telah unjuk gigi di Piala Presiden 2024. Yakni, 2 bek asal Brasil, Aloisio Neto, Victor Luis. Gelandang asal Senegal, Latir Fall, kemudian penyerang berpaspor Slovenia, Nermin Haljeta dan striker asal Sudan Selatan, Tito Odeng Okello, kelimanya pun tampil cukup menjanjikan. Hanya gelandang asal Jepang, Daisuke Sakai belum melakoni debut. Lantaran mengalami cedera, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengatakan, sedang membangun skuad baru setelah ditinggal pemain kuncinya. Beberapa pemain ini belum lama bermain bersama, bisa dilihat kita sedang membangun skuad baru, banyak pemain baru bermain bersama, katanya saat konferensi pers usai laga Borneo FC versus PSM Makassar. Kamis, 25 Juli 2024, Aloisio Neto tak tergantikan di sektor pertahanan. 3 laga selalu bermain full 90 menit, pemain nomor punggung 2 ini memiliki ketenangan dalam mengawal benteng pertahanan. Kadang beroperasi di sektor kiri, kadang pulang mengisi bek tengah jika Yuran Fernandes meninggalkan posisinya. Aloisio Neto akan menjadi pemain terakhir menghentikan lawan sebelum berhadapan dengan kiper. Ex-penggawa Academia Coimbra itu mempunyai pembacaan permainan bagus. Ada 6 intercept dibukukan, 6 tackle dan 10 sapuan. Selanjutnya, Victor Luis juga tampil cukup bagus meski belum bermain full 90 menit di 3 laga. Bernardo Tavares memberikan peran berbeda kepada pemain nomor punggung 22 ini. Posisi aslinya sebagai bek sayap kiri, tapi didorong bermain sebagai penyerang sayap. Lantaran bisa bertahan dan menyerang sama baiknya. Tercatat dia membukukan 3 sapuan, 5 intercept dan 4 tackle. Victor Luis sering merepotkan lawangan dengan crossingnya. Crossingnya tersebut mampu menciptakan peluang bagi PSM Makassar. Cuma belum bisa dimanfaatkan oleh pemain PSM Makassar lainnya untuk menjadi gol. Ada satu menjadi kekurangan Victor Luis yaitu aksi menusuk langsung ke kotak penalti. Kemudian ada nama Latir Fall yang menjadi roh permainan Juku Eja di lapangan tengah. Pemain nomor punggung 19 ini seperti tak kenal lelah. Gaya bermainnya mirip dengan ex-penggawa Chelsea dan pemain timnas Prancis, N'Golo Kanté. Rajin membantu penyerangan serta kuat dalam bertahan, Latir Fall menjadi pengalir bola kepada pemain lini depan. Total ada 75 umpan sukses. Lepaskan 2 tembakan terarah dan mencetak 1 gol. Dalam bertahan ia sampai turun ke area pertahanan sendiri demi memutus serangan lawan. Pemain berusia 30 tahun itu mencatatkan 6 intercept, 5 tackle, 4 sapuan serta 1 blok. Beralih ke lini depan, Nermin Haljeta tampil full 90 menit di 3 laga. Pergerakan penyerang jangkung ini sangat fleksibel di lini pertahanan lawan. Kadang menjadi target man, kadang pulang bermain melebar untuk memanjakan pemain lainnya. Nermin Haljeta pun mampu mengkreasikan 2 peluang, untuk tembakan dilepaskan ada 3, 2 tembakan terarah. Sayang pemain nomor punggung 99 itu belum mampu cetak gol, terakhir ada Tito Okello. Tito Okello baru bergabung dengan skuad PSM Makassar di laga kedua Piala Presiden. Meski begitu, penyerang 28 tahun itu langsung bisa tampil padu dengan Yuran Fernandes CS. Tito Okello tampil cukup membahayakan di muka gawang lawan, ada 6 tembakan dilepaskan, 3 merupakan tembakan tepat sasaran. Hanya saja Tito Okello belum efisien memanfaatkan peluang dimiliki menjadi gol. PSM Makassar kini mengalihkan fokus menatap musim 2024-2025 pasca tersingkir di turnamen pramusim Piala Presiden 2024. PSM Makassar tak sekalipun meraih kemenangan. Hanya 2 kali seri dan telan 1 kekalahan. Koleksi poin cuma 2, Yuran Fernandes CS kembali ke Makassar untuk berlatih dan menyempurnakan permainan. Apalagi, PSM Makassar akan menghadapi 2 kompetisi berbeda, yaitu Liga 1 dan ASEAN Club Championship, ACC. Keikutsertaan di Piala Presiden membuat sang juru taktik, Bernardo Tavares telah memiliki gambaran kekurangan dan kelebihan skuadnya. Selama 3 laga dilakoni utak-atik pemain dilakukan oleh pelatih berpaspor Portugal itu, legenda PSM Makassar, Zulkifli Syukur mengatakan. Para penggawa PSM Makassar masih proses adaptasi. Pasalnya, skuad pasukan Ramang musim ini hampir 70% merupakan pemain baru, sebanyak 13 pemain anyar didatangkan. 8 di antaranya adalah legiun asing, yang harus kita lihat ini masih dalam tahap pramusim. Tentu pelatih masih mencari formula dan taktik yang pas buat skuad baru ini, katanya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat, 26 Juli 2024. Menurut Zulkifli Syukur,
Piala Presiden sangat positif bagi Juku Eja terlepas dari harus tersingkir di turnamen pramusim tersebut. Bernardo Tavares telah mengetahui pekerjaan rumah yang masih perlu dibenahi. Dengan hasil ini tentu tim pelatih sudah mengetahui kelemahan dan kekurangan yang harus dibenahi ke depannya. Tutur mantan pemain timnas Indonesia ini tak efektif. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares menyampaikan, Piala Presiden memberikan gambaran kekurangan dan kelebihan skuadnya. Sekarang setelah pertandingan ini kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tak bisa kita lakukan, katanya saat konferensi pers usai laga Borneo FC versus PSM Makassar. Mantan talent scouting FC Porto ini menyebut, masih banyak hal harus ditingkatkan anak asuhnya, salah satunya belum efektif dalam penyelesaian akhir serta kesalahan saat umpan terakhir. Banyak peluang yang miss atau passing terakhir yang kurang bagus, katanya. Meski begitu, Bernardo Tavares menyampaikan hal tersebut masih wajar. Lantaran dirinya sedang membangun skuad. Banyak pemain yang baru bermain bersama, bisa kita lihat kita sedang membangun skuad baru, banyak pemain bermain tadi baru bermain bersama-sama. Pungkasnya, catatan penting PSM Makassar usai tersingkir dari Piala Presiden. Selepas tersingkir dari Piala Presiden 2024, Muhammad Arfan dan kawan-kawan langsung kembali ke Makassar untuk melanjutkan pemusatan latihan. Sepekan berada di Bandung untuk turnamen pramusim, mereka sudah mengantongi segudang bahan evaluasi jelang kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. 1. Akurasi tembakan dan penyelesaian akhir jadi sorotan sepanjang pramusim. Dua hal jadi sorotannya sepanjang selama Piala Presiden 2024 adalah akurasi tembakan serta agresivitas serangan. Statistik menunjukkan bahwa dari total 37 peluang, hanya ada 15 mengarah ke gawang atau hanya 40,5%. Sedangkan 3 gol yang diciptakan sama dengan 20% dari shots on target. Bisa kita lihat bahwa kami melepas banyak peluang, meski masalahnya tetap di akurasi tembakan. Kami tidak bisa mengonversi deretan peluang menjadi gol. Padahal sangat sulit untuk menciptakan peluang-peluang tersebut, keluh Tavares tentang situasi seret gol yang dialami anak asuhnya. 2. Fokus membangun komunikasi antar pemain di sisa 2 pekan sebelum Liga 1 dimulai. Di sisi lain, Juku Eja akan mengebut waktu 2 pekan jelang Liga 1 untuk membangun komunikasi antar pemain. Sebanyak 13 pemain baru masih harus beradaptasi dengan gaya bermain masing-masing, serta memahami strategi racikan sang juru taktik. Kami kehilangan banyak pemain kunci pada masa bursa transfer awal musim, mulai dari pemain asing hingga lokal. Dan kami harus membangun tim ini lagi dari awal. Kami harus tetap rendah hati, dan kedepannya harus bekerja keras agar tidak terdegradasi, tukas Tavares.